Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan kembali, saya adalah Muhammad Hasan Gaido selaku Presiden Indonesia Saudi Arabia Business Council. Nah, saya dalam kesempatan ini bahwa keputusan pemerintah melalui Menteri Agama untuk tidak memberangkatkan haji, saya sangat mendukung. Kenapa saya mendukung? Karena ini bicara tentang kemanusiaan, bahwa suatu ibadah itu lebih tinggi menyelamatkan manusia dari satu ibadah. Kalau bicara tentang bisnis, saya ini kan pebisnis, saya ini pelaku, saya pemilik travel haji dan umroh, Gaido Travel, rugi dong. Tapi dalam kesempatan ini saya pengen mengedukasi masyarakat, juga banyak orang-orang yang mengait-ngaitkan tentang pembatalan atau penundaan haji ini akhirnya nyerempet kepada politik, mencari kepada rupiah, kepada hal-hal yang lain. Nah, saya pengen menyampaikan bahwa bicara tentang haji sekarang ini sudah terpisah. Bicara pendaftaran haji itu regulatornya memang Kementerian Agama. Tapi bicara tentang manajemen keuangan, uang itu di mana dan mau diapakan, saat ini tuh uang ada di BPKH, gitu kira-kiranya. Nah, sekarang BPKH sudah berusia 3 tahun, di mana uang haji tersebut, baik itu haji reguler ataupun haji khusus, itu disimpankan, ditempatkan yaitu di bank-bank syariah. Tidak ada lagi uang haji itu ditempatkan di bank konvensional. Mari kita kaji kenapa kita harus mendukung tentang penundaan. Karena untuk berangkat haji itu kan jutaan orang di sana itu. Dari kita aja 221.000. Dari haji khusus aja 17.000. Nah, untuk berangkat ke sana saat ini diputuskan ada kehidupan namanya new normal. Apa sih yang disebut dengan new normal itu? Kalau bisnya 40 diisinya 20. Kalau pesawatnya 400 diisinya 200. Ini kan akan berdampak kepada operasional kita, akan berdampak kepada pembiayaan kita. Nah, jadi buat saya adalah yang pertama, kebijakan kerajaan Saudi Arabia ada yang namanya larangan untuk transaksi haji 2020. Itu namanya soft diplomacy. Itu sudah dilakukan. Setelah itu umroh sampai selesai Idul Fitri tidak ada umroh. Baik dari negara luar ataupun juga orang Saudinya itu sendiri. Di Saudi lockdown. Ini menyadarkan ke kita bahwa betul-betul bahwa virus corona ini musuh kita yang nyata, bukan tidak nyata. Jadi jangan sampai kita kena hoax bahwa virus corona itu bohong segala macam, bahwa ini aja di Saudi sampai lockdown. Nah, setelah itu bahwa kita sudah memutuskan bahwa sebelum ada keputusan dari kerajaan Saudi Arabia, sebelum Indonesia memutuskan menunda haji, Singapura lebih duluan. Setelah itu Indonesia, dan sekarang Malaysia juga sudah menunda. Kenapa? Karena seharusnya memang negara punya pemikiran, punya keputusan untuk menyelamatkan rakyatnya, gitu kira-kiranya. Jadi ini buat saya adalah apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk menunda haji, itu adalah sudah langkah yang positif, langkah yang benar. Karena kalau diputuskan untuk berangkat, berapa hancurnya, ributnya kita. Kenapa? Sampai hari ini saya sebagai pemilik perusahaan haji dan umroh, biasanya kita kan udah punya kontrak hotel, udah punya kontrak catering, udah punya kontrak transportasi, udah punya tiket untuk berangkat nih. Bulan depan kita ini akan berangkat. Sampai hari ini kita belum memiliki kontrak dan melakukan kontrak. Kenapa? Karena memang negara Saudi melarang untuk kita transaksi, tidak melarang untuk berangkat hajinya. Tapi apa iya kita bisa berangkat ke sana tanpa pesawat? Kita bisa berangkat ke sana tanpa hotel? Dan ini yang harus dipahami bahwa tadi soft diplomasi. Jadi negara-negara akhirnya harus mengambil keputusan. Karena kalau Saudi yang memutuskan melarang duluan dan kita tetap ngotot akan berangkat, maka nantinya Saudi akan dibully oleh negara-negara yang, apalagi ada yang mohon maaf negara-negara tertentu selalu mengambil posisi ini. Jadi ini yang disebut dengan diplomasi. Jadi buat saya setiap negara memutuskan untuk menunda sudah benar. Bagaimana untuk jemaah? Tolong jemaah tenang, pahami bahwa menunda haji ini bukan yang pertama kali. Perjalanan haji itu udah ada beberapa kali tidak ada haji ketika memang ada perang, ketika ada wabah. Itu sudah terjadi sebelumnya, dan ini juga kita bahwa ada wabah sehingga kita menunda. Nah, untuk jemaah yakinlah bahwa uang Anda itu aman. Uang calon jemaah haji itu aman karena haji saat ini ada regulator yaitu Kementerian Agama, sementara urusan uang itu ada di BPKH.
Jadi berbeda. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Nah, bagaimana ketika jemaah pengen batal? Itu hak jemaah. Apabila nantinya jemaah itu minta batal, maka tinggal proses. Kalau haji khusus melalui travelnya dia daftar, saya pengen batal, maka pembatalan dari travel itu langsung kepada Kementerian Agama administrasinya. Setelah administrasinya dilengkapi, maka dari Kementerian Agama akan mengirimkan surat nota dengan data-data otentik pastinya kepada BPKH untuk mentransfer kepada si calon jemaah langsung. Itu haji khusus. Dan begitu juga dengan reguler. Reguler tinggal membatalkan dirinya kepada Kandepag setempat, kabupaten kota. Maka dia pengen batal. Maka dia batal, administrasi dilengkapi oleh Kementerian Agama di seluruh kota kabupaten. Setelah itu masuk ke pusat, maka uang akan dapat perintah dari Kementerian Agama kepada BPKH, karena BPKH yang mengelola uang haji. Kalau tidak salah kan nilainya cukup fantastik memang, yaitu 112 triliun kalau tidak salah. Makanya ini orang kan hanya melihatnya kut-angkut jumlah uang saja. Mari kita cermati ketika calon jemaah haji dan umroh calon jemaah haji daftar haji, baik ke travel agent yang memiliki izin haji ataupun juga ke pemerintah kan dari kabupaten kota, waktu daftar itu kan daftar haji. Akadnya kan begitu kira-kiranya. Kan tidak meminta bagian juga kan? Tidak meminta bagi hasil juga kan gitu kiranya. Jadi mendaftarkan dengan uang yang dititipkan, selesai. Hak dan ijab kabulnya begitulah kira-kiranya. Maka pemerintah yang mendapatkan tadi sebagai organ, dia mengatur. Nah, sekarang uang ada di BPKH. Bagaimana uang tersebut? Uang ya uang yang dititipkan, dan BPKH secara negara melalui undang-undang memiliki kewenangan untuk mengatur investasi dari uang tersebut. BPKH, bukan Kementerian Agama. Maka BPKH diketok palu di Komisi 8. Komisi 8 nih. BPKH boleh investasi di Saudi Arabia. Anggarannya sampai 7 triliun gitu kira-kiranya. Ya, kalau ini silahkan dicek ke BPKH dengan Komisi 8. Karena saya ikut terlibat mengawal hal-hal seperti ini. Jadi mohon maaf bahwa BPKH punya kewenangan. Kenapa? Ini juga saya harus mengedukasi sedikit. Jemaah haji yang berangkat setiap tahun tidak murni ongkos yang dibayarkannya itu yang biaya yang dibayarkannya. Pemerintah membayar sebagiannya dari APBN. Dan juga ada bagi hasil dari uang yang disetorkannya itu. Bukan hanya uang jemaah yang berangkat. Jemaah yang belum berangkat juga ikut membiayai dari situ. Beda dengan haji khusus. Kalau haji khusus, saya sebagai pemilik perusahaannya, si calon jemaah daftar ke kami adalah memiliki hak karena mendapatkan izin dari pemerintah, Kementerian Agama, izin haji untuk memberangkatkan haji, izin umroh untuk memberangkatkan umroh, maka mendapatkan kami ada ijab dan kabul, jemaah menitipkan uang. Dari uang dari jemaah itu kami setorkan ke Kementerian Agama, daftar haji. Setor melalui bank, maka uang tersebut juga di BPKH. Kami tidak ada ijab kabul dengan jemaah harus ngasih bunga, harus kasih bagi hasil, maka kami hanya akan memberangkatkan ketika porsinya sudah dapat. Untuk haji khusus sekarang itu daftar 1 tahun ini, umpama hari ini, maka kemungkinan akan bisa berangkatnya kurang lebih sekitar 7-8 tahun. Untuk reguler, daftar di satu kota tertentu, yaitu bisa daftar tahun ini atau hari ini, maka bisa dapat panggilan untuk berangkat di kemudian adalah kurang lebih sekitar 15 tahun. Bahkan ada yang sudah sampai 40 tahun. Jadi makanya ini kan masyarakat harus tahu semuanya. Jadi jangan sampai baru daftar sekarang, oh uang saya, orang lain itu udah 30 tahun belum dapat porsi berangkat. Nah gitu. Nah sekarang dengan adanya penundaan berangkat haji 2020 untuk jemaah, tolong jangan takut. Karena pemerintah, kami, siapapun penyelenggara haji dan umroh, juga ikut ke Kementerian Agama, porsi yang masuk di tahun 2020 otomatis ya, akan diberangkatkan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Asal jemaah tidak membatalkan atau tidak meninggal dunia. Apabila jemaah membatalkan dengan segala alasan pun, tanda tangani saya minta batal, diproses pembatalannya, baik haji reguler ataupun haji khusus, membatalkan, diproses oleh Kementerian Agama, benar adanya, maka uang itu akan ditransfer oleh BPKH kepada rekening jemaah tersebut. Kalau reguler, kalau haji khusus melalui travel yang mana mendaftarkan terlebih dahulu, maka selesai, tidak ada persoalan. Udah nggak suka apapun jadi jelek aja.
Dan begitu juga kalau udah suka apapun jadi baik saja. Nah, posisi saya bukan orang pemerintah, saya orang swasta, ya kan? Saya adalah bisnis konsul mewakili Indonesia dengan Saudi. Bagaimana meningkatkan hubungan Indonesia dengan Saudi? Saya ketemu Raja Salman di sana di Jeddah, dan saya ikut makan di situ. Raja Salman ke sini juga, saya ikut juga menjadi panitianya gitu. Jadi memang tugas saya adalah menguatkan hubungan bilateral dua negara, yaitu Indonesia dengan Saudi Arabia. Maka saya menyampaikan dalam kapasitas saya sebagai Presiden Indonesia Business Council bahwa hubungan Indonesia dengan Saudi, this is the golden time. Ini adalah waktu keemasannya. Kenapa? Karena belum pernah 40 tahun yang lalu, 46 tahun yang lalu, seorang raja datang ke Indonesia dan datang lagi. Hubungan kita dengan Saudi luar biasa. Jadi jangan sampai dengan isu-isu yang miring, ya kan, dengan kecemburuan, dengan hal-hal yang menurut kita, karena buat saya setiap kita ngelihat foto video kan tentang persepsi setiap orang kan tergantung daripada dari mana sumbernya gitu kira-kira. Jadi semua orang punya persepsi masing-masing. Jadi ini mudah-mudahan bahwa BPKH amanah memang adalah di bawah undang-undang untuk menginvestasikan uang haji kita, bahwa itulah sementara Kementerian Agama sebagai regulator yang memberikan izin umroh, izin haji, bagaimana administrasinya itu diskusi dengan Saudi segera menempatkan konsulnya di Saudi. Kenapa? Karena memang ini antara negara gitu kira-kira.